Kenapa? Itu tadi, kita tidak pernah tahu apakah bisa memberikan keuntungan apa tidak kalau kita tidak menyimak. Jelas ya? Saya lanjutkan ya. Nah, rintangan dalam komunikasi. Ternyata dalam komunikasi itu banyak rintangannya juga loh, dan tidak mudah untuk bisa mencapai kesempurnaan dalam suatu komunikasi. Nah, rintangan komunikasi yang pertama tuh apa sih? Fisiologis. Fisiologis tuh lebih kepada gangguan pendengaran. Misalnya nih, kayak hari ini, jujur aja nih, saya kayaknya mau ke dokter kayaknya dalam minggu-minggu ini. Kenapa? Telinga kanan saya itu ada masalah, kurang bisa dengar dengan baik. Ini udah berjalan 3 hari nih, saya nggak tahu kenapa begini. Jadi kayak misalnya kalau saya dengar saya ngobrol sama teman saya gitu ya, kayak beberapa hari yang lalu, saya harus maksudnya saya harus arahkan telinga kiri saya ke arah dia. Kenapa? Karena kuping kiri saya yang lebih jalan gitu. Jadi kuping kanan saya lagi agak budek. Waduh, ini kenapa ya? Sebentar ya. Oke. Kemudian ini PPT-nya jelas ya, bisa terlihat ya teman-teman ya. Ada masalah nggak sama PPT-nya nih? Karena saya udah jelas ya, oke. Nah, kemudian kecepatan berpikir. Kadang ada aja nggak teman-teman yang punya temennya agak lemot. Kalau dulu ya, zamannya kecil, zamannya AADC, kalau teman-teman masih ingat, AADC itu ada apa dengan cinta. Ada apa dengan cinta tuh filmnya Dian Sastrowardoyo dulu, terkenal sekali, lagunya Melly Goeslaw. Nah, jadi kalau dulu tuh di filmnya AADC itu ada satu cewek namanya Milly, seingat saya sih. Nah, dia tuh lemot banget di antara grupnya, gengnya tuh dia yang paling lemot. Jadi kalau diajak ngomong apa, nggak nyambung. Diajak ngomong apa, telat, lambat gitu. Nah, itu adalah kecepatan berpikir. Tapi saya yakin ya, semua teman-teman dari jurusan ilmu komunikasi nggak ada yang lemot ya. Nah, panggilannya Oneng, bener-bener. Si Oneng ya, bajuri ya, bener nggak sih? Kok jadi kita ngomongin film ya? Tapi sebagai contoh aja, hanya pengingat aja ya. Jadi ada yang namanya rintangan fisiologis. Rintangan fisiologis itu lebih kepada gangguan pendengaran dan kecepatan berpikir. Kemudian ada rintangan lingkungan. Contohnya kayak hari ini nih. Tadi suara saya nggak kedengeran. Kenapa? Karena tadi ada motor lewat. Rumah saya itu depannya langsung ada kayak semacam kendaraan lewat. Jadi kalau ada motor lewat, suara saya nggak jelas. Nah, itu faktor apa? Faktor lingkungan. Sesuatu yang sifatnya eksternal gitu. Kemudian ada yang namanya rintangan perilaku. Rintangan perilaku itu adalah seperti kayak perilaku kita. Misalnya, kayaknya ngomongnya ogah-ogahan, jadi nggak jelas. Kayaknya ngomongnya sambil marah-marah, jadinya apa yang disampaikan pun tidak sesuai dengan caranya gitu loh. Misalnya mau ngomong apa tapi caranya marah-marah, jadi ya komunikasinya gagal. Nah, dan ada juga asumsi yang keliru. Kalau asumsi yang keliru itu ya tadi itu, misalnya aku ngajak ngomong misalnya Mbak Dina, tapi Mbak Dinanya diem aja. Ini aku nggak ngerti nih, Mbak Dina tuh sebenarnya ngerti nggak sih sama omonganku? Dalam hatiku aku bilang kayaknya nggak ngerti deh. Padahal Mbak Dina tuh ngerti banget. Cuman Mbak Dina tuh misalnya lagi berpikir, jadi pengen diem dulu atau pengen ngedengerin aku sampai selesai ngomong, baru Mbak Dina mau ngomong. Tapi aku sudah memberikan asumsi aja nih yang salah. Sepertinya Mbak Dina nggak memperhatikan nih, padahal sebenarnya memperhatikan. Jadi kadang-kadang itulah yang membuat komunikasi jadi tidak sesuai, tidak lancar ya. Dan ada yang namanya rintangan perbedaan sosial kultural. Ya, misalnya adanya budaya, jenis kelamin. Ya dong, nggak mungkin kan kita ngomongin hal-hal yang misalnya sifatnya lebih kewanitaan kepada pria, atau sifatnya cowok banget tapi dia ngomonginnya ke wanita. Nah, nggak bisa dong. Nah, atau mungkin budayanya berbeda, budaya barat sama budaya timur. Menurut kita, loh kok dia begitu ya, misalnya kok dia ngomongnya bebas banget ya. Atau mungkin kalau orang barat bilang, kok orang Asia ngomongnya lemah lembut banget ya gitu. Jadi ada beda budaya di sini.
Nah, kemudian adanya kurangnya latihan. Kalau ini lebih kepada misalnya, kalau kita itu suka misalnya memberikan apa ya, opini, kita suka memberikan pendapat kepada orang lain, terus apa namanya, tapi kita itu misalnya tidak pernah melatih cara bicara kita. Jadi niat kita baik sekalipun, pada saat kita memberikan saran kepada teman kita, yang ada teman kita itu akan menanggapinya dengan negatif. Kenapa? Ini mah bukan memberikan saran, ini mah menggurui. Nah, ada juga kan yang kayak gitu. Jadi akhirnya apa? Salah paham. Jelas ya? Sampai sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan nggak? Jelas ya? Oke, saya lanjutin ya. Nah, situasi komunikasi. Situasi komunikasi itu situasi yang berbeda akan menuntut kecakapan mendengarkan atau menyimak yang berbeda pula. Maksudnya apa? Nih, di sini saya put ada gambar asuransi. Kenapa? Misalnya, saya ini sales asuransi. Saya mau jual asuransi sama Mas, panggilan Mas Ferry ya. Oke, sama Mas Ferry. Mas Ferry. Ya, Mbak, kenapa nih? Mbak, Mas, ikutan asuransi saya deh. Kenapa? Terkenal asuransi ini apa namanya, asuransi apa yang terkenal ya? Manulife terkenal nggak? Apa ya? Prudensial terkenal ya. Ada yang tahu asuransi Prudensial? Kalau di Jakarta, Prudensial atau Jam Sostek lah. Jam Sostek ya, terkenal banget. Terus saya bilang nih, Mas Fari ikutan asuransi ya, Prudensial. Wah, pada saat itu nih, Mas Ferry itu antusias banget. Situasi komunikasinya antusias sekali. Oh gitu ya Mbak ya. Oh nanti di masa tua saya uangnya bisa diambil lagi Mbak. Bisa Mas. Begitu ini lagi menguntungkan lagi. Kenapa? Kalau Mas terjadi apa-apa, misalnya Mas sakit aja, Mas bisa ke dokter, rembes aja Mas. Mau operasi kayak mau apa, pokoknya rembes aja. Padahal Masnya cuma setor 500.000. Masnya ke dokter misalnya 5 juta. Dirembes tuh Mas 5 juta. Wah antusias banget. Tapi ketika saya ngomongin ke Mas Ferry, tapi ntar dulu Mas, tiap bulan Masnya harus setor ke saya 500.000. 500.000 itu bukan cuma sekali doang Mas, tiap bulan maksudnya. Sampai kapan Mbak? Ya selama-lamanya. Ya mulai situasinya mulai berubah nggak? Mulai berubah. Kenapa? Ya itu tadi, kalau udah UUD, udah urusannya ujung-ujungnya duit itu biasanya orang tuh UUD nih gitu kan, ya disuruh bayar nih, ya mahal nih gitu. Kemudian beda lagi nih misalnya, terus ceritanya si Mas Ferry ini udah ikutan asuransinya, kemudian Mas Ferry curhat nih misalnya sama Mas Rudi. Di sini ada Mas Rudi ya, atau Mas yang lain ya, bisa curhatnya sama Mas Rudi gitu ya. Mas Rudi, tahu nggak, saya tuh ditawarin asuransi nih sama Mbak Feli, terus udah ikutan, tapi saya kemarin ke rumah sakit aja nggak bisa dirembes semuanya Mas, cuman 50% aja. Aduh sedih deh. Nah kita lagi curhat nih, makanya saya put gambar curhat gitu ya. Nah, oh Mas Rudi offline, oke deh. Nah nggak apa-apa. Terus abis curhat, situasinya apa? Situasi yang berbeda lagi nih. Kalau tadi situasinya mulai dari antusias, kemudian mulai menyimak dengan kritis. Dengan kritis itu dalam arti benar-benar menyimak banget. Karena kan namanya aturan asuransi itu kan banyak dan panjang lebar banget ya. Dan harus benar-benar pay attention banget, benar-benar pakai atensi yang tinggi. Nah kemudian beda lagi nih pada saat curhat masalah asuransinya nggak benar. Jadi intinya apa? Situasi yang berbeda akan menuntut seseorang untuk bisa mendengarkan dan menyimak yang berbeda pula. Itu sangat jelas. Kenapa? Tadi ya itu tadi, Mas Ferry ketika mendengarkan soal kebaikan-kebaikan asuransi, mendengarnya ini nih, santai-santai. Pada saat disuruh ujung-ujungnya duit, dengarnya agak menyimak dikit nih. Oh, duitnya berapa duit dulu nih? Nah, kayak gitu kan. Nah, kemudian ketika Mas Rudi dengerin ceritanya Mas Ferry, beda lagi cara mendengarkannya. Lebih kayak, oh iya Mas, saya ngerti perasaan Mas. Beda kan? Ini berbeda situasi, berbeda cara komunikasi. Kemudian bentuk mendengarkan dan menyimak.
Mendengarkan isi atau konten listening. Iya dong pastinya. Kita kan mau pasti dengerin apa sih isi pesan daripada orang itu bicarakan. Kemudian mendengarkan secara kritis. Kalau ini tuh lebih kepada yang tadi saya bilang. Waduh, ini udah ujung-ujungnya duit nih. Berapa duit yang saya harus setor? Jadi dia lebih kritikal, lebih oh, kalau misalnya suruh bayar berapa bulan mas? Sampai kapan? Jadi kritis, artinya banyak nanya. Pada saat dia sudah mendengarkan, misalnya peraturan-peraturan asuransinya, Mas Ferry ini lebih kepada kritis. Misalnya, logika argumentasi. Logikanya aja mbak, masa suruh setor 500.000 per bulan, terus selama-lamanya lagi. Ya atuh masa sampai puluhan tahun, ini dimasukkan ke logika. Kayaknya nggak masuk logika deh, pasti ada batasan umurnya lah mbak, misalnya. Jadi timbul satu pertanyaan baru kan. Kemudian kekuatan bukti yang diajukan. Terus kalau misalnya saya suruh bayar 500.000 per bulan, prudensial asuransi jam sostek yang mbak janjiin ke saya, mana bukti nanti kalau misalnya saya bisa dirembes apa enggak? Buktinya mana? Atau mungkin perjanjian suratnya mana? Lebih kritis lagi kan? Nah, kemudian implikasi pesan bagi Anda atau perusahaan. Nah, misalnya mulai dihitung-hitung nih. Ini menguntungkan nggak ya buat saya? Setor 500.000 per bulan, tapi kalau sakit doang nih saya bisa rembesnya. Tapi badan saya sehat banget, saya suka olahraga, kemudian saya suka juga makannya dijaga. Wah, penting nggak ya? Ya, mulai dipertimbangkan. Lebih kritis lagi kan? Nah, maksud dan motivasi pembicara. Kita lihat lagi, orang ini maksudnya apa nawarin kita asuransi? Apakah misalnya itu penipuan, atau misalnya itu orang itu hanya sekedar untuk apa namanya menjual aja, atau mungkin sebenarnya itu cuma basa-basi. Sebenarnya ada tujuan lain di balik menawarkan asuransi itu. Kan harus dilihat lagi. Kemudian menyaring informasi yang penting dan relevan. Nah, jadi dari semua pembicaraan, misalnya saya ngobrol sama Mas Ferry gitu ya, Mas ikutan asuransi, bla 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 gitu kan. Di tengah-tengah pembicaraan, Mas Ferry cerita ke saya nih. Halo, suaranya jelas nggak ya? Bisa kedengeran? Jaringannya mungkin Mas, boleh dipindah dulu mungkin komputernya atau tempatnya biar kedengeran. Saya harap jelas ya suaranya ya. Oke. Sekarang sudah jelas? Oke, jelas ya. Nah, kemudian yang tadi, menyaring informasi yang penting. Di tengah-tengah saya ngobrol sama Mas Ferry, tahu-tahu Mas Ferry bilang gini nih, iya nih mbak, saya tuh sebenarnya pengen asuransiin misalnya gitu ya, kakak saya. Kenapa? Kakak saya tuh sakit-sakitan, biayanya mahal mbak. Kalau saya asuransiin gimana? Jadi curhat kan? Nah, tapi saya sebagai seorang sales, saya harus lihat informasi mana sih yang relevan, informasi mana yang bisa saya hubungkan dengan saya jualan asuransi. Kalau Mas Ferry cerita curhat tentang kakaknya yang, misalnya kakaknya yang suka pergi-pergian atau kakaknya yang boros, nggak nyambung kan sama asuransi. Tapi kalau Mas Ferry cerita tentang kakaknya yang sakit-sakitan, kemudian saya juga nawarin asuransi kesehatan, nyambung banget. Ya saya harus nyaring dulu nih mana informasi yang sesuai gitu. Dan mendengar secara empatik. Kalau ini lebih kayak curhat, lebih kayak pakai perasaan. Jadi kalau empatik itu adalah dari kata empati. Empati itu apa sih teman-teman? Empati itu adalah dimana kita berusaha menempatkan diri jadi orang lain. Empati dalam hidup itu penting sekali. Kenapa teman-teman? Soalnya kalau kita nggak punya empati, kita tuh jadi manusia yang egois. Kita cuma taunya apa yang menguntungkan buat diri kita. Kita cuma taunya apa yang kata kita benar aja. Tapi kalau kita punya empati, kita mau tahu, oh iya ya, kenapa ya orang itu melakukan hal itu? Mungkin dia kepepet. Misalnya ada seorang pencuri, dia nyopet duit kita nih. Jangan main hakim sendiri, jangan dipukulin tiba-tiba, atau bahkan mungkin langsung dihajar gitu ya, dipukulin, dibunuh mungkin. Jangan. Kenapa? Kita harus punya empati, kita tanya baik-baik.
misalnya anak kecil gitu ya, apalagi anak kecil.